Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Adelia dari kelas A dengan NIM 2309055010008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kasus sukses dan kegagalan perusahaan pada skala global. Di sini saya akan mengambil studi kasus Indomie dan kebab Turki Babar Raffi. Baik, kemudian kita masuk ke profil kedua perusahaan. Yang pertama, perusahaan sukses. Indomie adalah merek mie instan yang asalnya dari Indonesia, diproduksi oleh PT Indofood, yang diluncurkan pada akhir tahun 1970-an. Indomie ini berkembang menjadi salah satu merek mie instan paling terkenal di Indonesia. Produk ini memiliki berbagai varian rasa yang disesuaikan dengan selera lokal dan internasional. Indomie kini dipasarkan ke lebih dari 90 negara dan memiliki pabrik produksi di berbagai negara seperti Arab Saudi, Mesir, Nigeria, Turki, dan Afrika. Reputasinya kuat karena harga terjangkau, kualitas stabil, dan pemasaran yang agresif. Indomie telah menjadi ikon produk Indonesia di pasar global. Kemudian yang kedua, kita masuk ke perusahaan yang gagal, kebab Turki Babar Raffi. Kebab Turki Babar Raffi ini adalah jaringan makanan yang cepat saji asal Indonesia yang didirikan oleh Henry Sutiono pada tahun 2003. Berawal dari satu gerobak kecil di Surabaya, Babar Raffi berkembang menjadi jaringan kebab yang sukses. Melalui sistem franchise, perusahaan ini menawarkan menu utama berupa kebab, burger, dan makanan cepat saji lainnya dengan konsep praktis dan modern. Dalam pengembangannya, Babar Raffi berhasil berekspansi ke beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, dan Brunei. Namun upaya memasuki pasar besar seperti China dan India ini gagal karena perbedaan preferensi rasa, kebiasaan konsumsi lokal, hingga persaingan pasar yang sangat ketat. Kemudian kita masuk ke faktor suksesnya perusahaan Indomie. Yang pertama itu penguasaan pasar internasional. Indomie berhasil mempertahankan pertumbuhan pangsa pasar di berbagai wilayah Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Konsistensi ini menunjukkan kemampuan perusahaan memahami preferensi konsumen lintas budaya. Yang kedua, integrasi produksi global. Indomie memiliki pabrik di luar negeri sehingga biaya logistik lebih rendah dan terkontrol kualitasnya. Struktur produksi yang terintegrasi membuat ekspansi lebih efisien. Yang ketiga, model operasional yang efisien dan menguntungkan. Volume produksi besar, efisiensi rantai pasok, dan strategi distribusi luas membuat Indomie mampu menjadi profitabilitas jangka panjang di pasar internasional. Yang keempat, kekuatan brand yang mendunia. Brand equity Indomie sangat kuat. Produk ini bukan hanya mie instan Indonesia, tetapi menjadi bagian dari budaya konsumsi masyarakat di berbagai negara. Yang kelima, kemampuan adaptasi produk. Indomie mampu menyesuaikan rasa untuk tiap negara tanpa menghilangkan identitas mereknya. Strategi fleksibel ini menjadi kunci keberhasilan memasuki pasar global yang beragam. Kemudian kita masuk ke penjelasan penyebab kegagalan perusahaan kebab Turki Babar Raffi. Yang pertama itu ketidaksesuaian preferensi rasa dan pola konsumsi. Pasar seperti China dan India memiliki preferensi cita rasa, bumbu, dan kebiasaan makan yang sangat spesifik. Produk Babar Raffi ini dianggap kurang sesuai dengan preferensi lokal sehingga daya tarik ini lebih rendah. Kemudian yang kedua, persaingan lokal yang sangat ketat. Industri makanan cepat saji di China dan India dipenuhi merek lokal dengan harga lebih murah dan rasa yang dekat dengan budaya setempat. Akibatnya, posisi kompetitif Babar Raffi ini menjadi lemah.
Yang ketiga, target ekspansi tidak tercapai. Contohnya, rencana pembukaan 10 gerai di Cina tidak terrealisasi sesuai proyeksi. Ini menunjukkan underperformance dibanding harapan awal. Yang keempat, kinerja operasional mitra franchise yang tidak stabil. Beberapa gerai internasional dilaporkan tidak mencapai target penjualan, sehingga terjadi penutupan gerai atau pengurangan operasi. Hal ini mencerminkan lemahnya konsistensi standar operasional di luar negeri. Yang kelima, dampak eksternal termasuk pandemi. Fluktuasi jumlah gerai penutupan 20-25% pada periode tertentu juga dipengaruhi kondisi eksternal, khususnya pandemi yang menghambat bisnis F&B global. Kemudian kita masuk ke tabel perbandingan antar perusahaan. Adapun dimensi perbandingannya, yang pertama strategi global, inovasi, adaptasi budaya, manajemen krisis, GSCM, digitalisasi, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Kita masuk yang pertama, strategi global. Di perusahaan Indomie, strategi transnasional, kombinasi efisiensi global dan adaptasi lokal yang kuat. Di perusahaan kebab Turki Baba Raffi, strategi global yang terlalu standarisasi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Kemudian yang kedua, inovasi. Di perusahaan Indomie, inovasi inkremental berbasis riset pasar, R&D terpusat plus adaptasi lokal. Kemudian di kebab Turki Baba Raffi sendiri, minim inovasi, produk homogen, inovasi tidak berbasis referensi pasar. Kemudian yang ketiga, adaptasi budaya. Di perusahaan Indomie tinggi, hearing lokal menyesuaikan rasa, pemasaran berbasis budaya. Kemudian di kebab Turki Baba Raffi sendiri rendah, gagal memahami preferensi rasa dan standar kuliner lokal. Yang keempat, manajemen krisis. Di perusahaan Indomie proaktif, di mana mitigasi risiko melalui diversifikasi dan koordinasi regional. Kemudian di perusahaan kebab Turki Baba Raffi sendiri reaktif, tidak siap menghadapi perusahaan regulasi dan tekanan ekonomi. Yang kelima, GSCM. Di perusahaan Indomie, rantai pasok global efisiensi, terintegrasi, dan resilient. Kemudian di kebab Turki Baba Raffi sendiri, rantai pasok penuh, biaya tinggi, kualitas tidak konsisten. Kemudian yang keenam, digitalisasi. Di perusahaan Indomie sendiri tinggi, e-commerce, analisis data, kampanye digital efektif. Kemudian di kebab Turki Baba Raffi itu rendah, digitalisasi minim dan tidak terintegrasi. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan. Di perusahaan Indomie berbasis data, bertahap, analitik kuat. Di kebab Turki Baba Raffi sendiri cenderung asumtif, ekspansi cepat tanpa studi pasar mendalam. Kemudian kita masuk ke rekomendasi strategi. Yang pertama, melakukan analisis pasar mendalam. Perusahaan perlu memetakan budaya, regulasi, kompetitor, dan preferensi konsumen sebelum masuk ke pasar global, guna memiliki strategi ekspansi yang paling tepat dan minim risiko. Yang kedua, bangun adaptasi budaya dan manajemen risiko. UMKM yang ingin go internasional harus menyesuaikan produk, komunikasi pemasaran, dan sistem operasional dengan budaya lokal, termasuk melibatkan tenaga kerja lokal dan pelatihan sensitivitas budaya. Yang ketiga, prioritaskan inovasi yang relevan secara lokal. Inovasi harus berbasis kebutuhan pasar tujuan, didukung riset dan uji pasar agar produk tetap relevan dan mampu bersaing di berbagai negara. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.